Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يكتمون إلا من أذن إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إلى ربه مآبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عن سليمان رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه لما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سندنا متصل الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Khusus pada pengurus Masjid Al-Kahfi Jambatan Kangkung Lamarun. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian bulanan kita yang insya Allah kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita memasuki kepada bab Abihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Bab as-sidqin. Baru mulai ini satu bab ilmu as-sidqi, tentang membicarakan satu sifat yang di dalam jiwa orang yang beriman, yaitu sidik atau benar. Benar di dalam perkataannya, perbuatannya, dan hatinya. Itu namanya sidik. Satu sifat yang diberi Allah anugerah pada orang yang beriman. Perkataannya, perbuatannya, hatinya sama. Ada berbeda. Apa nang dikata, nah itu nang dikerja, dan nah itu nang diniatakan di dalam hati. Dalil yang pertama memerintah kita untuk bersifat itu. Allah Jalla Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman, hai orang yang beriman,
kalimahnya amanu kan ya ayuhan nas ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Takut kepada Allah merasa terus menerus kita diawasi, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah. Takut kepada Allah mendekat, bukan takut menjauh. Wakunu, dan jadikan olehmu diri kamu, jiwa kamu ma'asadiqin, beserta orang-orang yang sadiqin, benar. Kalimah wakunu, nah itu perintah Allah. Suruh pada orang beriman bertakwa. Diri yang bernama hati, yang bernama ruh, dekatkan kepada Allah. Kemudian diri yang bernama jasmani dan perbuatannya, perkataannya juga didekatkan kepada Allah. Apabila martabat dakwah, maka takwa itu mengerja perintahnya, menjauhi larangannya. Artinya apabila kita panang di perintah Allah, lalu kita gawi apa yang dilarang Allah, lalu kita jauhi, itu takwa. Tetapi martabatnya syariah, dakwah ngarannya, untuk memberikan kegambaran kepada umat, untuk memberikan peringatan kepada umat. Kalau apa aja isinya, nah itu apabila martabat syariat. Allah merintah kita menuntut ilmu supaya bersifat takwa. Menyuruh merintah mempelajari syahadah rukun Islam pertama supaya takwa. Di dalamnya ada perintah kedua salat supaya takwa, puasa supaya takwa, berzakat supaya takwa, berhaji supaya takwa. Kalimahnya la'allakum tattaqun, supaya kamu bersifat takwa. Itu martabatnya dinamai martabat syariatnya. Dan taqwal illahu madaru kulli sa'adatin, bermula takwa di dalam martabat syariat kepada Allah itu pusat seluruh keberuntungan. Apa aja selama orang memakai sifat takwa, maka beruntung dia. Seorang guru bersifat takwa beruntung, seorang murid bersifat takwa beruntung, seorang pemerintah bersifat takwa beruntung, rakyat biasa bersifat takwa beruntung, seorang suami bersifat takwa beruntung, istri bersifat takwa beruntung, orang tua bersifat takwa beruntung, anaknya bersifat takwa beruntung. Sehingga takwa madar pusat kulli sa'adah, seluruh keberuntungan. Turun ke masalah dunia, apabila bersifat takwa pasti sukses. Jadi pedagang orangnya takwa sukses. Pertanian tapi takwa orangnya sukses. Nelayan takwa sukses. Takwa itu seluruh pusat, tetapi harus memaham ada ya punya martabat, punya tangga. Tangga masing-masing berapa tingkat ini menaiki. Sekadar tingginya tangga, sekadar itu lebih daripada yang lain. Ya, hanya naik 3 tingkat tangga itu paling 2 meter. Orang kawan naik 6 tingkat
tangganya dilewatinya, dia lebih daripada yang 3. Nah, masalahnya itu aja. Setiap seseorang ingin menaiki tangga, maka diuji dengan berhasil dan bisa takut gitu. Injak tangga pertama bagoyang takutan turun, ada berhasil. Karena ada takutan on Allah Ta'ala nya takwanya ada. Coba kalau yakin on Allah, ada takutan berhasil. Nah itu martabatnya syariat ngarannya. Di dalam martabat syariat diuji kita diuji Allah Ta'ala terus menerus. Syukurkah atau kada, sabarkah atau kada. Ujiannya 2 aja. Nikmat apabila bersyukur ditambah, bala apabila sabar ditambah keberhasilannya. Tambah orang berhasil untung, nah itu aja. Mudah aja tuh ujiannya. Kemudian takwa di dalam makna kita lebih dari itu, yaitu makna dekat dengan Allah. Rasa diketahui, dilihat, didengar, diawasi oleh Allah. Nah itu ada di batang tubuh letaknya. Nah itu di dalam jiwa batin. Jiwa batin kita. Nah itu. Bila kita bisa memakai, ada urusan dunia. Urusannya Allah sayang lawan kita. Karena orang nak dekat dengan Allah, orang nak disayangi. Orang nak dimurkai Allah, maka jauh dari Allah. Lain martabatnya nih. Sampurna dahulu nang di dalam martabat syariat, baru meningkat kepada martabat jiwa tadi. Anjar kawar. Sehingga kita terus menerus ditambahnya nikmat, terus menerus ditambahnya derajat, terus menerus ditambah taufik dan hidayahnya. Karena sayang. Sayang Allah Ta'ala lawan kita. Ini sifat takwa. Nah takwa ini juga pusat juga orang menjalani jalan tangga setelah martabat syariat. Ngarannya hakikat kita. Di waktu kita menuntut ilmu, tahu Allah dekat dengan kita. Nang menyuruh tuh ma'i besertaku. Di waktu salat kayak itu juga, di waktu puasa kayak itu juga, di waktu berzakat kayak itu juga, di waktu berhaji kayak itu juga. Karena kalimah beserta aku maknanya ya menolong. Apa yang kita gawe ditolonginya. Permasalahannya di situ hanya kita ridha. Ada lagi sabar. Syukur dan sabar di dalam martabat syariat, ridha di dalam martabat hakikat. I'tiradun ala Allah, kada boleh ada i'tiradun kenapa dan kenapa, bagaimana dan kada boleh ini. Karena tahu sudah Allah Ta'ala anda mengetahui kita, melihat, mendengar, mengawasi. Jadi yang menjadi di situ ridha. Di waktu Rasulullah SAW dakwah martabat syariat diuji oleh Allah Ta'ala. Orang pada percaya, Sayyidin sabar. Maka sahabat sebahagiannya ayah memprotes
Ya Rasulullah, jika kita berdoa tak tolong Allah Ta'ala kita binasakan orang yang kada percaya. Tapi ya Rasulullah ada, karena martabatnya lain, martabat kekasih Allah. Ada martabat doa, martabat kekasih Allah, martabatnya ridha. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, permasalahannya hanya kamu hendak bersegera. Suatu saat kada ada permasalahan lagi, artinya aman, melakukan perjalanan dari San'a ke Hadramaut, kambing aman daripada serigala, maknanya pasti Allah Ta'ala menolong. Tidak ada sangsara orang nak dikasih Allah, ditolong Allah Ta'ala, tapi jangan hendak bercepat-cepat. Lagi istajatum, kamu hendak segera, Allah Ta'ala punya waktu dan kadar di dalam menolong kekasihnya, agar supaya perjalanan hidup menjadi ilmu yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari situlah ada di dalam Al-Quran cerita tentang Rasul Nabi, ada tentang Aulia, untuk menjadi percontohan pada generasi berikutnya. Seorang Rasul berdakwah, maka dikepung orang sendiri. Ada sebahagian yang digargaji, tapi mereka kada berubah dari kalimah la ilaha illallah. Artinya itu kalau pedang langsung mati, kalau digargaji itu lambat matinya. Iya tuh kan berubah juga. Tetap kalimah la ilaha illallah. Martabatnya sudah syukur orang ridha, ada lagi yang lain. Artinya dibanding dengan perjalanan kita ini sangat jauh dari perjalanan para rasul. Cuma orangnya ada tapi tahan. Pertama, emosi orang pemarah, ada kata singgung sedikit. Baik menuntut ilmu, jadi guru, jadi orang tua, ada di dalam sifat Rasulullah di diri. Kita ini ada sanggup artinya. Kita ini melihat orang nyaman, hendak juga nyaman. Kita malamnya. Kenapa permasalahannya? Karena kita kadang menjalani perjalanan para kekasih Allah, lalu balain tingkah laku. Namun ini menjalani perjalanan para aulia Allah Ta'ala, Allah menolongi. Asalnya tadi di waktu kita terjun, wakunu ma'asadiqin, jadikan jiwamu beserta orang-orang yang sadikin, orang yang benar, bukan orang yang mulia. Mulia belum tentu benar, orang hina belum tentu orang itu salah. Berapa banyak orang yang benar dihina orang, berapa banyak orang yang mulia padahal hina kada benar. Kemuliaan jalan membuka kehinaan diri. Berapa banyak orang berpangkat tinggi diangkat habisannya masuk penjara hina. Artinya mulia jalan membuka hinanya diri. Karena kan ada sedikitnya. Coba jadi kalau orang tadi diangkat orang tapi sidik tetap ya benar sampai mati.
baik aja. Ada baca ke penjara korupsi, tangkap KPK. Karena ya benar, itu harus mengerti hidup. Jangan mencari kemuliaan. Mulia itu jalan kehinaan. Ada sama sekali di situ letaknya kemuliaan. Kemuliaan letaknya di sidik. Kita selama kita benar, selama kita baik, selama kita sesuai dengan agama, jalani aja kehabisannya mulia. Karena kita menjalani jalan orang-orang mulia. Itulah kunu, jadikan diri kamu ma'a menjalaninya itu sadikin serta orang yang benar. Rata-rata kan kita ini itu tadi, dengan ada bahasa kita sesuatu di diri kita lalu jalan itu salah, pasti mencari jalan mulia. Susah siang malam mencari duit. Kenapa? Karena kita melihat orang berduit itu dihormati orang, dimuliakan orang. Ini berduit. Pintu terus terbuka. Orang berduit. Nah, apa aja yang hendak pada masyarakat siap orang. Anaknya berduit. Lalu mencari duit, ternyata setelah akhir umur, duitnya itu kadang membahagiakan sekali. Malah maulah kita kadang hendak mati. Umur sudah habis, duit masih banyak. Lalu hendak menggunakan, terlambat. Nah lalu di waktu ruh keluar, kadang hendak bakal hewan malaikat maut. Tapi kita makhluk yang dicipta oleh Allah punya waktu batas. Ikul ajalan kita bagi tiap-tiap tempo sudah ditulis. Anak kawan lagi mengarasi tetap menyembah malaikat sadang dan memukul malaikat tetap mati juga. Innalillah juga orangnya. Apa maknanya? Sekalinya dikira membuka jalan kemuliaan harta benda itu di akhir umur. Apabila kada selesai mengajinya, membuka, bisa kita mati kariha, kada hendak mati. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Apabila pas umur sudah sampai lalu hendak meninggal dunia, kada mau, kada hendak terima sudah. Allah kada mau juga ridha kepada orang itu. Kariha Allah liqa'ahu, Allah benci bertamu, artinya kada ridha. Ngapa berbahaya kalau tak? Sedangkan kita pasti kembalinya kepada pencipta Allah. Siapa aja orangnya, apa aja perbuatannya, apa aja sukunya, bagaimana saja, pasti akhirnya lillah, inna lillah. Bahwasanya kita yang diciptaan Allah kembali kepada yang mencipta. Apabila yang mencipta menerima aku ridha, selesai urusan. Apabila yang mencipta aku kada ridha, karena kamu kada ridha juga, kamu benci bertemu aku, maka bahaya kita. Kada bisa daya upaya sama sekali. Nah ini artinya awalnya salah mencari kemuliaan di harta. Sekalinya kada ada juga. Harta ini disuruh usahanya menunjang perjalanan. Laksana kendaraan kita. Mobil berbuat nada. Ada ungah-ungah mobil dibuat sampai itu ke Banjar. Dipajang di rumah diungahkan. Hancur kehabisannya. Ada bermanfaat. Harta itu seperti itu. Manfaat untuk kita perlu makan, gunakan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk menolong keluarga, menolong diri kita, gunakan itu.
Sekadar kita menggunakan, sekadar itu Allah mendatangkan lagi. Jadi tergantung kita. Apabila ditabung, tabung, 1.000 aja gunakan, paling 1.000 nang datang. Sebahagian besi 10 juta gunakan untuk seorang ya bang nih, tapi nang baik 5 juta datang karena 5 juta bang. Tidak bisa lebih. Karena Allah sekadar keperluan kita, sekadar itu juga. Sekadar hajat kita, sekadar itu juga Allah mendatangkan. Terserah kita aja lagi. Artinya hanya hubungan ke harta bahwa wanian bahasa orang kayak orang bisnis 100 juta mudah. Tapi harus diisi Allah Ta'ala. 100 juta bisa jadi 300. Bukan disedekahkan. Sedekahnya itu kalau usah digandang lagi balasannya. Sedekah dibalas 10. Nah itu lain urusan di dunia. Itu di akhirat begitu bersedekah kada boleh digandang lagi karena itu bukan kita lagi haknya. Itu sudah hak Allah. Saya berwakaf untuk masjid itu sudah hak Allah. Saya membantu fakir miskin bersedekah hak Allah. Saya berhadiah itu hak Allah, sudah bukan hak kita. Maka tergantilah milik kita dengan milik yang penerima. Dan itu bacaan kita kada boleh lagi menggandang. Apabila masih mau ini itu belum ikhlas ngarannya. Sudah bersedekah ya kayak itu bang sudah bacaannya. Karena seolah kita berjanji ya Allah ulun nih harta ini ulun berikan kayak itu. Nah ini kan ada maknanya di dunia ini kan ada keperluan kita sekedar keperluan kalau digunakan Allah akan mendatangkan sekedar keperluan. Kita dari kada paham disitulah permasalahannya kenapa macet aja ki dasar menabung tunggal. Sayang benar bahil bahasa orang diri seorang yang kada digunakan. Stop ini Allah Ta'ala kan dibentuk apa yang dibentuk ada perlu juga. Yang dibentuk perlu kan kayak itu. Seseorang yang punya hajat pas alillah kelata mintalah kepada Allah, yasta'in fasta'in billah. Kamu minta tolong kepada Allah. Itu makna dari hadis Rasulullah itu. Sekadar kita hidupnya ini kayak apa aja Allah mendatangkan berikutnya, tetapi sekadar sesuai kadar, sesuai keperluan dan kadar kita. Hidup jangan sampai melebihi daripada keperluan. Selama keperluan cukup, sudah jadi orang kaya kita. Tapi biar lebih kita nih dinamai nafsu. Setiap nafsu pasti di belakangnya uyuh. Artinya sebenarnya perlunya ini aja tapi berlebih. Lalu bahu tanggal isi duit 50.000 karena hendak lebih betul kan jadi 100.000, 50.000 berhutang 50.000 nih jadi masalah seumuran. Apabila kada dibayari jadi masalah di dalam kubur, apabila kada dibayar jadi masalah di dalam bertimbang amal, apabila kada dibayar jadi masalah hendak masuk ke dalam surga, kada boleh masuk kalau masih hutang ada. Ini menjadi masalah seumuran ta. Dari dunia sampai akhirat jadi masalah. Kenapa? Karena nafsu. Setiap nafsu maulah masalah. Karena wujud nafsu. Nah itulah permasalahan hidup. Manusia ini bermasalah nafsu asalnya diikuti. Merancang usaha. Kita kada bisa lalu merancang dengan nafsu akhirnya habis duit. Jadi masalah kalau kita lah berbahaya. Sesuaikan kemampuan kita di dalam berusahanya sebelum berusaha mampu atau kada. Kalau hanya kepintaran kita di dalam bidang ini, satu bidang itu bisa menghasilkan sama dengan bidang yang lain. Selama orang itu di dalamnya bersifat sidik, sabar, syukur, sidik. 3 ini digabung menjadi ahli bisnis. Orang dahulu singkong aja bisa jadi orang kaya.
Tuh di Jawa jadi pengusaha besar, singkong aja asalnya. Apa maknanya ini? Tidak ada sesuatu yang hina selama di dalamnya Allah mencipta rezeki kepada manusia sekecil-kecilnya oleh Rasul. Jangan kamu hina. Kecil itu apabila bisa seseorang mampu menguasai, dia menjadi besar. Besar apabila tidak bisa dan tidak bisa menguasainya, tidak mampu, ia menjadi kecil, lebih hina daripada yang kecil. Berapa banyak orang tuanya kaya raya, punya perusahaan-perusahaan, anaknya mengelola, tapi ilmunya tidak ada. Yang ada hanya tinggal hutang. Kalau sudah asalnya orang kaya, tinggal hutang, istri kabur, apa yang ditunggui hutang juga. Punya rumah sita orang bank nyita, kendaraan koperasi nyita, hutang. Apa permasalahannya? Karena tidak menguasai dan tidak mampu. Nenek makna usuh permasalahan di dalam hidup. Artinya selama orang itu di dalam hidupnya ini dia bisa menguasai dan bisa lancar aja. Hidupnya ini diulah Allah Ta'ala melebar, meluas. Allah menaruh rezeki kadang di bawah bumi, kadang di bawah air laut, kadang ditaruh Allah. Tempat hutan-hutannya, semuanya dia mempunyai rahasia. Cuma kita tidak menguasai. Orang ahli bisnis hanya kecil nilainya, malu dilihat. Kampung aja bisnisnya, tapi kalau dia bisa menguasai kampung itu jadi orang kaya. Karena kada bermodal, kada berpupuk. Bahasa orang melayap di banyu aja. Kangkung biasa itu 2.000 seikat, karena 5.000 nang lana. Nah, apa maknanya ini? Nah, hidup ini. Maknanya kalimat sidiknya ini benar akui diri kita hamba Allah, benar akui Allah sebagai Tuhan kita, benar akui Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus Allah pada kita. Percontohannya di Nabi Muhammad. Percontohan di Nabi Muhammad di sahabatnya. Karena Rasulullah banyak beliau di awal kehidupannya percontohan masalah usaha. Setelah beliau umur 40 tahun, beliau dakwah samata. 50, 60 dakwah samata. Yang ada, maka sahabat ada pedagang, sahabat ada petani, perkebunan. Sahabat beliau itulah percontohannya, karena mereka dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu Rasulullah menyuruh, lihat sahabat saya, seluruhnya di situ ada masing-masing. Ada sahabat saya tidak berusaha beribadah saja, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka sukses di dalam hal ihwalnya, sukses tidak bekerja, sukses tidak seluruhnya, tetapi Al-Quran melekat di lidah mereka, hadis melekat di lidah mereka, otaknya hanya menghadap pada Allah. Sukses namanya itu, melebihi daripada seluruh kemuliaan dunia. Disebut dengan ashab as-suffah, dikatakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah terbanyak mengeluarkan hadis Rasulullah karena oleh beliau. Yang lainnya kerja berdagang di pasar, di kebun. Saya beserta Rasulullah di masjid. Artinya percontohan laqad kana bi uswah hasanah. Contohan itu di sahabat sini. Kalau di Rasulullah kita kada mampu. Kalau harus sama seperti Rasulullah. Beliau tidurnya hanya sekadar. Beliau makannya begitu merasa kenyang, tidak berlebihan. Beliau stop. Kadang beliau hanya makan sekali, makan bisa 2 hari baru makan lagi. Tidak bisa kita. Kadang Rasulullah begitu terduduk tidur, maka beliau tidak tidur lagi sampai siangnya tidak tidur. Terus beliau tidak.
seperti kita, karena beliau dilebihkan oleh Allah. Hati Rasulullah tidak pernah lalai daripada mengingat Allah, mana bisa kita mengikuti. Lidahnya berkata ibadah, pandangan matanya memandang ibadah, telinganya ibadah, hati geritiknya ibadah, tangannya bergerak ibadah, kakinya melangkah ibadah, seluruh kulitnya, pakaiannya ibadah. Mana bisa uswahnya di sahabat. Sahabat beliau ada yang memelihara kambing, ada yang sangat susah, kemudian dikasih oleh kamu sabar lebih bagus. Ada yang tidak sabar, maka dilakukan dia menjadi kaya raya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jauh daripada masjid Rasulullah. Dia berhenti majelis dengan majelis Rasulullah karena diliputi oleh harta. Tidak bisa lagi hadir. Hari Jumat tidak bisa lagi. Begitu perintah, kamu bayar zakat. Ia mengata, tidak ada zakat karena ini saya yang kerja. Harta ini warisan orang tua saya. Seolah-olah dia tidak membenarkan berimannya kepada Rasul ini. Masalahnya uswah percontohannya di sahabat. Silahkan bekerja, tapi jangan ketinggalan ilmu dan ibadah. Nuntut ilmu berapa sebulan? Kerja 1 hari 1 malam. Nuntut ilmu seminggu 1 kali, sebulan 1 kali, tidak mampu. Bagaimana hidup? Mau jadi seperti percontohan sahabat Rasulullah. Kenapa? Kan memang otaknya itu tidak mau menjadi orang baik. Waktu masa dikitnya tidak jalan. Jadi kan permasalahan namanya. Permasalahan di dalam kehidupan ada. Permasalahan di dalam agama ada. Permasalahan di dalam jiwa ada. Permasalahan di dalam yang lain ada seluruhnya, tetapi seluruh tertutup apabila kita bisa bersyukur, bersabar dan sedih. Badan boleh sengsara, jiwa tetap memuji Allah. Seluruh raga kita dilimpahi dengan harta benda dan seluruhnya, tapi jiwa tetap memuji Allah, bukan memuji diri saya berhasil. Nah inilah perlu di majelis-majelis ilmu mengembalikan hak Allah di dalam diri hambanya, di dalam diri manusia. Hak Allah Ta'ala dirampok oleh manusia. Sehingga akhir perjalanan manusia itu sendiri yang menjadi sesuatu masalah itu menjadi rumit, kusut. Karena dia sendiri, nama ayam rumit sendiri dia. Maka kalimah wa kunu ma'asadiqin ini perlu bahasa kita semuanya. Apabila berkata, berbuat, hati sama. Jadi makna sedikit itu tidak seluruhnya di dalam ibadah. Bisa di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau bersalahan dengan agama. Bisa bersalahan dengan agama, tetapi bertobat minta ampun kepada Allah. Berjalanlah hidupnya ini. Kita punya hak, itulah hak kita. Lain pada hak kita, hak orang lain. Hak orang lain kita ngambilnya, kita bukan orang benar. Dan di dalam hidup ini sangat kecil, bisa kita keluar daripada kata benar. Bisa kita berjalan, kemudian berteman. Bisa hati kita ini. Agar supaya teman kita inilah bahasanya nama korban. Seluruh hal ihwalnya. Nah ini mana tidak benar kita di dalam kata berteman. Arti berteman itu bahasanya sama. Kalau makan bahasa orang itu 1 piring sama 1 piring. 1 piring.
Orangnya berdua, dibalah dua, bagi dua. Nasinya, ngarannya ganda teman. Allah Ta'ala memberikan kenaungan. Ada orang yang bersahabat 2 orang saja, belum lagi 3, belum 4, belum 5, belum 6 sampai 10 bersahabat 2 saja. Dia bersahabat, maknanya ijtama alaih tafarqa, berhimpun karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya tidak ada kata mengorbankan satunya, sama. Biiznillah dia dapatkan naungan rahmat Allah pada hari yang tidak ada rahmat di sana selain rahmat Allah. Amalannya hanya kawan aja. Tahabba billah, bersahabat karena Allah. Ada ibadah, namanya kawan adalah ibadah aja. Tetapi di waktu beribadah sama. Sampai waktu zuhur, salat zuhur, sampai waktu asar, salat asar, maghrib, isya. Kadang kan orang tidak lihatnya begitu musafir. Kita bisa kada salat maghrib, nanti salatnya di isya, karena kita musafir aja jamak takhir. Zuhur santai aja ada salat, asar salat, artinya jamak takhir karena musafir. Nah kalau manusia ilmunya kada ada, itu kada sembayangan orangnya, itu. Seorang nang madahkan kada sembahyang ilmu kada ada, orangnya berjalan musafir. Lau Jawa jere oleh sungu. Allah kita kada salat dulu karena meneruskan perjalanan. Karena boleh dan Allah membolehkan, Rasulullah mencontohkan, maka dijamaklah maghrib kepada isya jamak takhir. Isya juga kita cepatkan. Kita salat maghrib langsung salat isya jamak takdim namanya. Waktu isya kada perlu salat lagi. Maka orang melihat di waktu kita isya kada sembayangan, oh kada sembayang, itu ilmu seorang kada ada. Bejerah kada bisa sembahyangan, ya ilmunya kada ada. Orang bejerahnya musafir jamak. Karena waktu Allah mengulah panjang hingga berdampinganlah antara zuhur dengan asar. Bisa waktu asar itu menjadi waktu zuhur bagi orang nama jamak, dan bisa waktu zuhur menjadi waktu asar bagi orang nama jamak. Jadi Allah Ta'ala luas rahmatnya. Tapi begitu kita mukim di kampung ya kada boleh, kecuali di waktu ujur, sakit atau hujan sangat lebatnya hingga mau salat berjamaah ke masjid tidak bisa lagi keluar, maka dijamak tetapi tidak dikasar. Zuhur langsung salat asar karena bersangkutan hujan banjir. Ngalihnya berwudu di rumah sakit karena banyak macam-macam. Lalu zuhur langsung lewat asar dijamak, boleh. Dan itu terjadi zaman Rasulullah. Salat zuhur langsung asar. Kenapa? Soal banjir. Itu tidak masalah. Padahal mungkin, tetapi tidak dikurangkan dengan 4 jadi 2. Tetap 4. Cuma dihimpun waktunya karena ujur. Kalau jadi tadi sehingga waktu zuhur hukumnya bisa menjadi asar, waktu asar bisa menjadi hukum waktu zuhur. Dari situlah lalu perempuan tadi pas bersihnya di waktu asar, berarti dia wajib mengada zuhur karena asarnya adalah waktu zuhur. Orang min itu ihtiyat Imam Syafi'i dalam Safinatun Najah, kitabnya karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau di kitab lain Parohunan ada. Kemudian pembahasan kitab itu di dalam I'anatul Talibin. Apa alasannya? Maka zuhur wajib dikada karena di asar itu bisa menjadi waktu zuhur. Maknanya kita hidupnya ini penuh permasalahan. Yang selamat orangnya yang benar, bukan yang berilmu. Berilmu tidak benar, tidak selamat. Ahli ibadah tidak benar, tidak selamat. Orang pintar tidak benar, tidak selamat. Walaupun dipandang orang hina, tapi kita benar, selamat aja.
dan insya Allah sukses. Kesuksesan itu letaknya di dalam diri kita, bukan letaknya di pandangan orang lain. Orang boleh memandang kita kurang fakir miskin, tapi kita merasa kaya. Karena kebanggaan kita, senangnya dengan menjalani hidup ini. Allah mengurus, memberi, penentu, pencurah rahmat, senang cukup. Jadi orang kaya sudah. Nah, pada pertemuan majelis pada malam hari ini kita hanya sekadar membahas satu bab daripada sidik dengan ada dalil daripada Al-Qur'annya. Semoga bulan berikutnya kita bisa kembali meneruskan dengan beberapa hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah misri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين